umur berapa orang harus memutuskan untuk ikut Yesus dengan serius? Itu saya pikir tidak harus tunggu 50 tahun atau mungkin umur sekian, atau mungkin sekarang masih santai-santai. Itu kembali ke pribadi masing-masing, atau mungkin juga ada, ketong kan beda denominasi tuh. Pasti ada orang yang dong ikut sesuai dong punya pemahaman ajaran gereja, bisa sesuaikan. Tapi kalau balik ke pribadi kalau dari saya memutuskan untuk ikut Yesus waktu saya umur 17 menjelang 18 tahun. Itu waktu saya sudah mengerti. Tidak ada usia yang terlalu muda untuk kau ikut Tuhan. Kalau kau sudah rasa panggilan Tuhan dalam kau punya hidup, jangan keraskan kau punya hati, ikut Tuhan, tanya Tuhan apa yang Dia mau kerjakan dalam kau punya hidup dan jadi berkat bagi sesama, semudah apapun. Kalau kata Paulus ke Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perilaku, dalam perkataan, dalam tindakan. Selamat siang. Siang. Selamat tahun baru. Kakak kemarin tuh ke rumah baru. Yuk kah? Kakak di mana kemarin? Oh iya, saya ada syuting di tempat lain. Sibuk sekali tahun baru, tapi sibuk. Oke, selamat tahun baru juga Kak Ike dan teman-teman semua. Selamat tahun baru. Gimana, apa kabar nih Kak Ike? Puji Tuhan, masuk di tahun naik. Oh iya. Ya, Desember tuh makan banyak. Aduh, saya langsung rasa bersalah. Maksudnya kakak juga berapa badan? Karena saya juga itu berapa kilogram yang lalu ya waktu di 2024. Baiklah. Jadi masuk ke tahun yang baru, ke kilogram yang baru juga. Gitu. Oke, Kak Ike, kemarin Natalan dan tahun baru nih bagaimana? Apa saja yang mungkin Kak Ike lakukan yang mungkin berkesan yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin? Iya, Natalan tahun kemarin saya tidak kemana-mana sih, di Sentani juga. Tapi saya menghabiskan saya punya malam kudus, ibadah tanggal 25 dan 31 di Pokem. Wah, luar biasa. Biasanya kan saya dengan punya keluarga toh ibadah di sebuah jemaat, tapi kali ini saya ibadah di sini, jadi saya sangat terberkati dengan drama, dengan khotbah yang ketong dapat dan ketemu banyak teman baru, bisa merayakan Natal dan tahun baru dengan keluarga yang baru. Begitu. Bagaimana dengan kakak? Saya sangat keluarga baru. Masih lama tapi kemasan baru. Oke. Jadi saya juga diberkati sekali dengan malam Natal. Saya bisa bantu dengan drama dan lain-lain. Oh, yang itu tentang Maria itu kan? Iya, yang Maria yang viral di Instagram itu yang viral. Tunggu klarifikasi sampai. Iya, tunggu klarifikasi sampai dong baribu-baribu di itu Instagram. Jadi saya diberkati sekali dengan rangkaian kegiatan tanggal 31 juga ada rekaman video yang diputar yang itu berisi kesaksian-kesaksian yang memberikan pengharapan yang baru. Jadi sekarang kita masuk ke tahun yang baru penuh dengan harapan yang baru. Teman-teman masih bersama dengan kami di Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan saya Uniken Diken. Di tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan topik-topik yang akan terus membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan setiap kali makin serupa dengan Kristus. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi, lalu tanya jawab, tetap di Kitong Punya Pondok Podcast. Nah, Kak Ike dan juga teman-teman, yang kita akan bahas pada siang hari ini sebenarnya persis kelanjutan setelah apa yang kita bahas minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita bahas Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dia disunat, dia diberikan nama, kemudian bertemu dengan dua orang yang namanya Simeon dan Hana. Nah, ini satu ayat setelah dia selesai ketemu Hana, itu kita akan bahas dari Lukas 2 ayat 39 sampai 52. Ada 4 bagian di sini, nanti saya sama Kakak Ika akan baku gantian untuk jelaskan juga ke teman-teman. Pertama, kita bisa lihat di sini Kak Ike dan teman-teman bahwa Yusuf dan Maria ini adalah orang tua yang mengasihi Allah. Karena mereka Yesus dibesarkan oleh orang tua yang setia terhadap hukum-hukum Tuhan. Seperti setiap tahun itu mereka harus jadi dorang ini memang dorang dari Nazaret, terus Maria harus melahirkan, Yusuf dan Maria dari Nazaret berangkat ke Bethlehem. Setelah melahirkan dong sempat ke Mesir dulu. Ke Mesir dulu, betul. Dong sempat ke Mesir melarikan diri karena Herodes membunuh dorang, membunuh bayi Yesus. Terus setelah itu dorang balik ke Nazaret. Nah, jadi ini ceritanya sudah beberapa tahun setelah Yesus lahir, tepatnya 12 tahun. Jadi ini dorang dari
Nazaret ke Yerusalem. Dong tiap tahun Kak Ike dan teman-teman ikut satu upacara yaitu kegiatan Paskah di Yerusalem, di Bait Allah, di kota besar. Dan walaupun kita tahu dalam cerita Natal, Yusuf dan Maria sama-sama mendapatkan perjumpaan ilahi, dorang sama-sama ketemu malaikat Gabriel yang memberikan dorang arahan. Nah, perjumpaan ilahi ini tidak membuat mereka langsung sudah kita akan bikin kita yang terpilih, kita bikin press conference, kita bikin agama baru, kita bikin sekte baru, kita tidak seperti itu. Tapi dorang punya kerendahan hati untuk mereka komit untuk melakukan, dorang punya janji yang terdapat dalam Alkitab tuh di Ulangan pasal 6, yaitu untuk jaga dorang punya anak-anak, mengajarkan anak-anak mereka bagaimana sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan lewat keteladanan dari dorang punya hidup sendiri. Termasuk dorang setia mengikuti upacara Paskah di Yerusalem setiap tahun. Nah, waktu Yesus umur 12 tahun ini dia ikut nih. Jadi ini kisahnya dimulai ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Seperti yang sudah-sudah, seperti tahun-tahun sebelumnya, Yesus dan kedua orang tuanya ini jalan ke Yerusalem. Nah, ini pasti mereka satu rombongan nih dari Nazaret, mereka kayak konvoi gitu ya sampai ke Nazaret. Nah, dalam tradisi Yahudi, seorang anak waktu mereka mencapai umur 13 tahun itu berarti mereka sudah dikategorikan sebagai orang dewasa. Dikategorikan sebagai orang dewasa. Nah, jadi Yesus ini umur 12 tahun nih. Jadi memang dia mau dibilang hampir gitu ya. Masih di pertengahan. Betul. Kalau misalnya di zaman sekarang mungkin orang bilang umur 18 tahun ya. 18 tahun itu yang setelah 18 tahun itu sudah dianggap dewasa. Tapi kalau di kebudayaan Yahudi saat itu bahkan sampai hari ini masih berlangsung bahwa kalau sudah mencapai umur 13 tahun itu sudah dianggap dewasa, harus bertanggung jawab. Dan itu juga persiapan Yesus dibawa ke Bait Allah untuk melalui proses ini diajarkan. Dia nanti akan menempuh pendidikan dan nanti ada ininya Kak Ike, ada dorang punya cara untuk mengesahkan, meresmikan bahwa si anak ini dia sudah jadi orang dewasa adalah dengan dia harus membaca sebagian dari kitab Taurat itu. Gitu. Jadi kayak dia mulai ikut pelatihan, dia mulai ikut sekolah, ada dorang, ada sekolahnya. Sekolah agama begitu. Ada sekolah, betul. Nah, tapi Kak Ike, dorang setelah mengikuti upacara atau kegiatan Paskah di Yerusalem kan dorang pulang nih. Itu sekitar mungkin seminggu. Setelah 1 minggu dorang ikut kegiatan Paskah itu, dorang pulang mau kembali ke Nazaret. Nah, dong tiba di Nazaret begini. Belum. Sorry. Dorang baru 1 hari perjalanan. Baru 1 hari perjalanan di Nazaret. Iya, sebelum sampai di Nazaret. Tahu, Yusuf kira karena Yesus masih kecil, maksudnya belum dianggap dewasa. Yusuf kira mungkin Yesus ada dengan Maria di rombongan depan, karena biasanya perempuan kalau konvoi, perempuan jalan depan, laki-laki jalan belakang. Nah, mungkin anak-anak kecil dorang sama mama dengan Yesus ini mungkin sama dia mama. Nah, sementara Maria di depan tidak ada Yesus. Maria pikir mungkin Yesus di belakang dengan dia bapak. Masalahnya hari itu belum ada WhatsApp. Dong bisa buku kontak. Yusuf, cek dulu ada Yesus atau tidak. Yesus dan engkau kah gitu. Tapi ternyata tidak ada, dan itu yang memang akhirnya membawa akhirnya mereka sadar setelah dorang pergi selama 1 hari, dorang sadar bahwa Yesus hilang, dorang kehilangan Yesus. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa ingat bahwa kita baru saja melewati perayaan Natal. Kita baru melewati satu kegiatan keagamaan atau satu kegiatan yang memang cukup besar, dan ini bahkan nasional ya, bahkan internasional lah. Ini satu hal yang besar. Nah, jadi kita akan masuk ke kehidupan kita yang normal yang baru di tahun yang baru lagi. Nah, jangan sampai kita lupa masuk ke tahun yang baru tanpa Yesus. Jadi itu hal yang kita harus perhatikan, jangan sampai hanya ada Tuhan Yesus ketika kita. Itu kan kalau kita lihat tanggal 24, besoknya 25, terus sebelumnya tanggal 22 itu hari Minggu. Jadi Minggu, terus Selasa, Rabu itu di gereja. Jadi kayak saya ingat sekali dengan Tuhan gitu. Apalagi besok hari Selasa berikutnya itu sudah tanggal 31. Jadi kayak ingat terus dengan Tuhan. Tapi masuk di tahun yang baru ini kita harus juga jangan sampai kita kehilangan Tuhan Yesus di tahun yang baru. Begitu. Kembali ke hidup yang normal tapi dengan cara yang lama. Jangan sampai kita hidup di tahun baru dengan cara seperti begitu. Iya. Nah, akhirnya dorang cari Yesus ini di
dorang punya keluarga dulu atau kerabat yang waktu itu sama-sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk tong balik ke Yerusalem sudah. Dan waktu Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem untuk cari Yesus yang umur 12 tahun ini, itu ada sekitar 80.000 orang yang kasih penuh Yerusalem itu. Kakak itu kayak Stadion Lukas NMB, tapi kali 2. Jadi ada 2 stadion Lukas NMB itu penuh kursinya dengan orang. Baru dong cari Yesus. Baru dong cari Yesus di tengah-tengah orang banyak itu. Nah, itu yang luar biasa. Itu bagaimana itu? Maksudnya, ini ceritanya Maria dengan Yusuf dong balik ke Yerusalem, cari-cari Yesus begini. Ternyata, kamu tahu Yesus ada di mana? Di mana tuh kan? Di Bait Allah. Di Okay. tempat yang dong rayakan itu, Paskah itu. Betul. Yesus ada di situ. Dan dia bikin apa? Dia lagi mengajar guru-guru agama. Jadi ceritanya Yesus ini masih 12 tahun, tapi anak ini pintar apa? Berhikmat sekali. Jadi guru-guru agama ini dong heran gitu ya. Ini anakku kecil tapi waktu kamu tanya tapi sekali. Dia jelaskan baik sekali tentang dong pertanyaan-pertanyaan itu. Betul. Jadi apa? Maria dan Yusuf ini, maksudnya bukan hanya Maria dan Yusuf, tapi orang-orang yang ada di situ dong heran sekali dengan apa yang Yesus buat orang gitu. Nah, waktu Maria dengan Yesus tiba di situ, Maria dengan Yusuf, maaf. Jadi waktu dong tiba begini dong lihat Yesus ini ada duduk santai, ada cerita dengan orang dan tahu ada diskusi. Namanya kan orang tua toh. Kalau misalnya bapak dan mama di rumah baru tiba-tiba begini anak bersuara setelah ada panggil-panggil, Maria atau mungkin siapa Petrus kah? Kenapa terada coba cek mungkin ada di situ ternyata tidak ada. Itu kan panik toh. Pasti panik. Baru mungkin tidak sampai 1 hari begitu. Tapi ini lewat sampai 1 hari baru Yesus ada di sini. Pasti Maria dengan Yusuf ini punya perasaan itu sebagai orang tua itu panik dan tidak tenang dan aduh jangan sampai anak ini kenapa-kenapa seperti begitu. Jadi waktu ketemu Yesus dia bilang begini, anak kenapa kau bikin mama dan bapak susah kau? Kau tahu kah mama dan bapak nih cari kau sampai baru Yesus bilang apa? Kenapa kamu cari saya? Kamu tahu kah kalau saya harus ada di bapak rumah? Begitu. Jadi anak sekecil Yesus ini, tapi dia sudah tahu dia punya identitas. Dia itu seperti bagaimana dan apa yang dia buat di Bait Allah itu. Jadi kita lihat di sini waktu Maria dengan Yusuf ketemu Yesus, orang ini memang terganggu, maksudnya dia tidak tenang begitu toh, karena anak ini sudah jalan 1 hari baru ternyata Yesus hilang terus pas balik dari di Bait Allah. Jadi dengar dari Maria punya kata-kata ke Yesus ini kita bisa lihat kalau Yesus ini dia hilang 3 hari saja, tapi Maria pun khawatir ini luar biasa sekali. Padahal dia sudah ada dengan Yesus selama 12 tahun. 4.400 hari. Jadi kalau hitung-hitung itu sekitar 4.400 hari begitu. Nah, di sini Maria dia lupa kalau Yesus ini siapa, seperti begitu. Terus Maria juga lupa tentang janji yang waktu Gabriel. Kalau teman-teman baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 tentang Gabriel datang baru kasih tahu. Pesan tentang Yesus lahir dan sebagainya itu Maria dia lupa tentang itu. Terus Maria dia pikir kalau semua penggenapan tentang Yesus itu semua bergantung sama Maria. Jadi itu seperti beban. Mungkin kalau Yesus begini, aduh nanti bagaimana? Aduh nanti Yesus tidak jadi lagi. Jangan-jangan nanti gara-gara dia punya hilang ini nanti ketong ke depan tidak bisa lagi hidup, tidak ada harapan. Tapi tidak seperti begitu. Nah, terus Maria juga dia rasa kalau semua ini dia sudah di luar dari dia punya kontrol. Dia sudah tidak bisa tanggung itu lagi. Tidak bisa kendalikan. Tidak bisa kendalikan itu semua dan Maria tidak tenang. Gitu. Nah, bagaimana supaya Maria ini, maksudnya bagaimana supaya ketong bisa kembali tenang? Kalau ketong lihat di sini tentang Maria, atau bagaimana supaya ketong bisa latih cara untuk melatih diri untuk bisa tenang. Nah, yang pertama itu ketong baca dia punya ayat kuncinya ada di ayat 49. Jadi ini yang waktu Maria bicara dengan Yusuf bicara ke Yesus baru Yesus bilang begini, "Tidakkah kamu tahu aku harus berada di rumah Bapakku?" Kalau melalui Papua dia bilang, "Bapak di memang kamu tahu kah kalau saya harus ada di Bapak rumah." Begitu. Atau dalam kata lain, saya harus buat saya punya Bapak pekerjaan. Betul. Aku harus buat pekerjaan Bapakku. Anak sekecil Yesus umur 12 tahun. Bicara seperti begitu untuk Maria dengan Yusuf. Jadi melihat semua yang terjadi di sekeliling kita melalui harus lihat Tuhan. Dengan mata secara mata rohani dengan mata Tuhan, bukan secara ketong punya pandangan seperti begitu. Dan Yesus sebenarnya Yesus tidak hilang begitu. Dia hanya tahu dia punya prioritas saat itu dan dia harus ada di Bait Allah dan harus mengajar seperti begitu. Dan dia ada di tengah-tengah ketong, dia tidak hilang begitu. Dan yang ketong harus buat, ketong harus lihat dan mengikuti, harus mengutamakan pekerjaan Bapa daripada lihat ketong punya diri sendiri seperti begitu.
Kakak Ike. Ya. Dan teman-teman di rumah kita ada pertanyaan-pertanyaan. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama. Ya. Waktu Kakak Ike kecil, Kakak Ike pernah hilang kah tidak? Terus terpisah lama dari orang tua. Terus akhirnya ketemu di mana tuh? Silakan Kak Ike. Jadi ini saya ingat masa kecil langsung. Iya, memang. Jadi masa kecil. Besar baru hilang tuh. Ini ya. Besar hilang tuh ternyata yang jari kayaknya. Maaf. Jadi kalau besar baru hilang tuh spekulasi banyak. Jadi itu kembali ke masa kecil. Ya. Jadi waktu dulu tuh sebenarnya saya bukan hilang sih. Mau bilang hilang, ini kan Yesus hilang 1 hari toh. So waktu itu sebenarnya tidak sampai 1 hari, tapi itu saya menghilangkan diri. Jadi ceritanya ini pulang sekolah, saya kan waktu itu sekolah di desa itu, waktu SD begitu. Baru dengan teman-teman kita baku ajak, kita jalan kaki ke jalan raya itu sampai di Stakpen Burere itu. Aduh. Kalau kamu tahu, itu sampai di situ sebelum kampus itu kan ada jalan belok ke bawah sebelah sana kan. Jadi itu pokoknya ada orang yang tidak tahu tuh baku kenal kan tidak tahu juga, tapi tong pergi ke rumah itu. Ini dengan pakaian SD baru tong dengan sapu adik 2 adik. Kita jalan kaki sampai di situ tong pergi ke rumah itu makan. Terus lihat begini ini sesuatu baru tuh mau pulang begini anak kecil tuh. Dulu tuh dong suka isu-isu bilang ini potong leher kata tahu. Dulu kan orang-orang tuh dong suka kasih takut begitu. Jadi mau pulang Potle. Anak takut apa mau pulang, aduh ini nanti bagaimana, sudah tuh jalan kaki. Jadi di pikiran saya bilang oh sudah jalan begini pulang ntar dapat lipat dari rotan gitu. Jadi waktu bilang ini siapa yang takut, sebenarnya kalau dari saya pasti saya takut, saya dapat pukul. Jadi dulu tuh saya bapak orangnya jahat gitu. Kita bilang jahat tapi sebenarnya mungkin tegas ya lebih begitu. tegas. Jadi saya tahu sebentar pulang ini pasti dapat rotan. Jadi jalan takut dapat pukul, tapi juga takut di jalan karena jauh dari orang tua, begitu. Sudah jalan pulang, terus begini ada orang lewat di motor, baru diangkat ketong di motor bawa pulang sampai di desa, gitu. Pulang tiba di rumah tuh sudah terada bicara banyak, dapat rotan, dapat pukul, begitu. Jadi kalau lihat pada waktu itu memang saya juga takut nanti saya dapat pukul, tapi sebagai orang tua mungkin waktu itu saya belum mengerti, tapi yang jelas pasti orang tua juga pikiran katanya anakku masih kecil baru bikin apa jalan jauh-jauh pas dapat tanya tuh bapak dengan mama dong tanya tuh dong panik juga kenapa kan bisa jalan sampai jauh sampai di Doyo sana bikin apa di situ seperti begitu. Jadi itu pernah terjadi kenakalan anak SD. Wow. Kalau saya hilang dan terpisah lama dari orang tua, memang pernah sih. Jadi saya waktu SD juga kelas 4 hari pertama. Itu sama sih juga hari pertama masuk kelas 4, jadi baru naik dari kelas 3 tuh, naik ke kelas 4 itu memang mungkin tidak hilang, cuma masalahnya saya punya rumah dan sekolah itu jauh sekali kakak. Saya punya rumah di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, sementara saya punya sekolah itu di Cilandak, daerah Jakarta Selatan. Dan itu memang jadi antar kota lah, antar provinsi lah bahkan bisa dibilang. Jadi saya punya SD itu memang sejauh itu. Nah cuma biasanya kan kalau pulang naik bis atau naik angkot gitu ya, naik taksi. Cuma hari pertama kelas 4 SD, saya dengan 2 teman saya memutuskan untuk kita sudah cukup besar. Kita coba petualangan. Kita coba petualangan tong jalan kaki dari Cilandak itu, dari Jakarta Selatan itu kita coba jalan kaki sampai ke Ciputat. Kita coba, tapi ternyata saya punya teman-teman. Jadi karena saya bilang ini saya punya teman-teman ada. Jadi saya punya sisa uang yang biasa untuk pakai untuk ongkos naik angkot cadangan itu saya pakai untuk jajan saya pakai untuk jajan yang lain-lain. Jadi waktu pas momen itu terjadi, saya sudah tidak punya uang sama sekali. Nah, karena sudah tidak punya uang sama sekali, ternyata dorang 2 ini punya uang. Dorang 2 ini kayak sembunyi-sembunyi dari saya. Saya mau mampir ke rumah teman yang di sini. Saya mampir ke rumah keluarga yang di sini. Akhirnya saya jalan kaki sendirian. Saya jalan kaki sendirian itu sudah daerah, mungkin kalau teman-teman tahu daerah Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus itu jalan dari Lebak Bulus. Itu saya jalan kaki dan sepanjang jalan tuh cuma ketakutan anak kelas 4 SD hari pertama hari pertama tuh jalan kaki pulang sekolah. Berapa lama? Aduh itu udah berapa jam kakak. Dan itu lurus-lurus jauh sekali dan itu ada bis dan tidak bisa berhentikan kendaraan umum karena memang sudah tidak punya uang, jadi tidak punya pilihan lain. Dan orang tua juga tidak bisa khawatir karena kan zaman itu belum ada handphone, belum ada HP. Kemudian memang biasanya saya pulang sekolah sampai rumah tuh jam 2, jam 3 siang, jam 3 sore gitu. Karena memang perjalanan cukup jauh. Jadi akhirnya pas saya lagi sementara menangis begitu ada orang di pinggir jalan yang
dari dulu senjatanya menangis. Oh, tidak bukan itu. Jadi ada orang di pinggir jalan yang kasih berhenti saya, bilang, "Adik, kenapa? Saya mau pulang, saya tidak ada ongkos," gitu toh. Terus dong tolong. Jadi dong belikan saya minuman kayak es yang di plastik gitu, es buah yang di plastik. Terus dong berhentikan angkot, terus dong bayar angkot, terus dong kasih saya uang lagi. Terus saya pulang naik ojek sampai rumah sudah ketawa-ketawa. "Mah, tadi saya jalan kaki." Tadi menangis jalan tadi baru. menangis baru. Jadi pernah ya? Pernah. Itu mungkin bukan dikategorikan hilang, tapi lebih ke bolang mungkin ya, bocah petualang gitu. Iya, kan tuh masih kecil jadi. Masih kecil. Oke, Kakak Jerry, saya ingin tanya ya, pertanyaan gantian. berikut. Jadi ini dia bilang begini, kalau Kakak Jerry hilang sekarang ini, tempat pertama yang orang bisa cari tahu Kakak ada di mana, itu di mana? Ada. Kalau misalnya saya hilang dari rumah gitu misalnya, saya biasa tempat saya untuk menghilangkan diri itu di daerah hall situ sih biasanya. Ada kafe-kafe yang Hall TK, ada kafe-kafe yang di pinggir pantai situ. Saya biasa baca buku di situ, mungkin kayak 4 jam, 6 jam baca buku di situ sambil lihat ke arah pantai. Kayak gitu sih. Kalau Kak Ike akan ditemukan di mana biasanya? Bagaimana orang bisa menemukan Kak Ike kalau Kak Ike tiba-tiba menghilang dari rumah? Kalau misalnya saya tiba-tiba menghilang dari rumah, kamu pergi ke Kakak Dona Cafe. Di samping situ. Pasti saya ada di situ. Iya. Atau itu tempat pertama. Kedua, kalau kamu cari terada, di rumah saja sih ya, terkemana-mana. Itu tempat untuk menghilangkan diri dari dunia luar, dalam rumah saja. Begitu. Luar biasa. Oke. Kak Ike, berarti pertanyaan berikutnya nih. Ya. Berdasarkan ayat-ayat yang kita lihat tadi, yang kita sudah baca dan kita sudah bahas, bagaimana Kakak bisa lihat sifat Yesus di dalam ayat-ayat tersebut? Oke, ini waktu itu Yesus umur baru 12 tahun. Baru 12 tahun, betul. Dia masa peralihan 12 ke 13 sudah masuk dikategorikan sebagai orang dewasa. Ya. Jadi saya bisa lihat di sini Yesus waktu dia hilang, maksudnya dia orang tua bilang dia hilang. Itu sebagai anak dia tidak rasa nuansa bapak dan mama khawatir saya begitu. Dia tenang saja, maksudnya dia di bait Allah, dia fokus dengan orang-orang yang tanya itu dan dia tetap jelaskan ke orang, mengajar orang. Jadi dia tidak rasa seperti aduh nanti saat mama dan bapak cari saya gelisah ini tertenang begitu kayak macam tadi Kakak Jerry cerita. Teman-teman semua masuk ke orang keluarga atau kemana. Kakak jalan sini baru menangis, dia tidak begitu. Tuhan Yesus sudah menangis. Tapi dia lebih ketenang sih, itu yang saya dapat gitu. Yang kalau yang saya lihat pribadi di sini Tuhan Yesus di ayat-ayat ini tuh, iya satu itu ketenangan ya, dia tenang, dan yang kedua dia hikmat. Dia punya hikmat, dan kalau kita lihat di Alkitab di Lukas pasal 2 itu dia punya hikmat dan kasih karunia begitu dalam dia punya diri. Kasih karunia itu kalau kita bahas atau kita bicara dia punya bahasa asli, itu seperti ada sesuatu yang membuat orang tuh tertarik gitu untuk lihat dia, untuk bicara sama dia, untuk dengar dia punya kata-kata. Itu kayak kasih karunia ada di ada dalam dia. Sudah ada di dalam dia, dan memang dia itulah gitu. Dia itulah sumber kasih karunia itu. Jadi memang itu sifat atau sikap yang kita bisa lihat dari Yesus di ayat-ayat ini. Pertanyaan berikutnya nih Kak Ike, menarik sekali nih. Berapa banyak diketahui Yesus tentang tujuan hidupnya pada waktu itu? Wah, ini pertanyaan cukup berat ya. Cukup berat, ini menantang secara teologis. Tapi saya mau bilang, kalau bilang secara teologis pasti nanti ada orang lain juga punya pandangan yang beda-beda. Jadi kalau mau lihat di sini berapa banyak Yesus dia tahu tentang dia tujuan hidup pada saat itu. Kalau kita melihat Yesus kan 100% manusia. Yesus juga 100% Allah. Jadi waktu dia datang ke dalam dunia ini memang itu atas dasar dari Allah Bapa punya misi. Jadi Yesus itu Allah. Kalau orang lihat Allah, orang lihat Yesus. Orang dua satu toh gitu. Jadi waktu pribadi yang sama. Jadi waktu Yesus lahir sudah tentu jelas Yesus sudah tahu dia punya tujuan hidup. Ada pertanyaan kayak gini tadi saya sempat diskusi juga sama Kak Ike. Sejak kapan Yesus tahu bahwa dia adalah Tuhan? Itu bisa memancing perdebatan juga tentang ketuhanan Yesus, karena ada banyak pihak yang berusaha untuk melemahkan atau ada banyak pihak yang berusaha untuk menyangkal sejak kapan Yesus dalam tanda kutip diangkat menjadi Tuhan. Ada yang bilang di Konsili Nisea tahun 300 sekian, atau juga ada yang bilang mungkin sempat ada yang pendapat misalnya setelah dia dibaptis baru dia jadi Tuhan gitu. Terus setelah dia di ini. Tapi kalau kita mau lihat teman-teman dari
pemberitaan yang dibilang oleh malaikat Gabriel itu tuh sudah memang dari benihnya pertama ditanam di dalam Maria, itu memang dia sudah Tuhan, itu sudah dia sudah Tuhan. Sampai jadi dia Tuhan tuh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan ketika Maria sama Elizabeth ketemu waktu Maria bilang shalom gitu, apa kabar, halo gitu. Yohanes punya Elizabeth waktu masih dalam kandungannya mamanya Elizabeth. Yohanes waktu masih dalam kandungannya Elizabeth. Yohanes tuh sudah bisa berkontraksi, sudah bisa bereaksi gitu dengar suara dari Bunda Maria yang memang sudah mengandung Yesus. Jadi kita bisa lihat di situ bahkan sebelum Yesus lahir pun dia sudah tahu dia punya tujuan karena dia itu memang Tuhan gitu. Dia memang Tuhan. Dan kalau kita baca agak ke depan lagi sedikit waktu Pilatus tanya ke Yesus waktu dia mau disalibkan, waktu dia diadili, Pilatus sempat tanya, jadi kau ini raja kah? Jadi kau ini raja? Yesus bilang, untuk itulah saya lahir. Jadi dia sudah tahu dari titik pertama bahwa memang dia Tuhan, bahwa dia memang raja. Jadi seperti itu. Bagian yang kedua nih Kak. Berapa banyak yang saudara atau yang Kakak Ike tahu tentang Kakak Ike punya tujuan hidup sekarang ini? Jadi mestinya kalau bandingkan dengan Yesus dia tahu bahkan dari dia waktu masih benih di dalam dia mama punya perut, dia sudah tahu dia itu tujuannya untuk apa. Kalau saya lihat saya punya diri sendiri sampai dengan saat ini, saya punya hidup tujuannya Tuhan izinkan saya ada di dunia ini, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya ada di sini berarti saya punya tugas untuk memuliakan Tuhan. Tapi dengan misalnya kalau misalnya sekarang saya ada di Pokem sini, saya punya tugas dan tanggung jawab atau tanggung jawab yang diberikan dengan kakak misalnya ketong di podcast, itu salah satu ketong punya tugas dan tanggung jawab yang ketong mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Semua orang punya tujuan yang sama, memuliakan nama Tuhan, tapi dengan cara seperti apa spesifik masing-masing itu masing-masing. Kakak dengan kakak punya, saya dengan saya punya, teman-teman di belakang layar dong juga punya tanggung jawab masing-masing. Untuk sebenarnya ketong kalau saya mau bilang untuk orang yang percaya itu ketong punya tujuan cuma satu, memuliakan Tuhan. Begitu. Tapi nanti balik ke ketong punya latar belakang kehidupan, ketong punya pekerjaan, talenta sosial, talenta, kelebihan yang Tuhan kasih, itu lewat itu yang ketong pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi mungkin seperti itu. Luar biasa. Lalu berapa banyak yang saya tahu tentang tujuan hidup saya sekarang? Tidak terlalu banyak. Tapi justru dengan tidak terlalu banyak itu yang membuat saya makin hari, atau bukan makin hari, setiap hari itu bersandar sama Tuhan saja. Karena saya tidak tahu jalan ke depan. Saya bukan tipe orang yang merencanakan 5 tahun ke depan seperti apa. Kayak waktu saya masih di Jakarta dan saya pertama kali interview kerja kantoran, itu sempat ditanya, bagaimana Anda melihat Anda 5 tahun ke depan gitu. Itu saya tidak terlalu bisa jawab karena jangankan 5 tahun mungkin kerja begini gitu. Jadi maksudnya kalau saya mau lihat saya tidak bisa lihat ke depan bagaimana, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan yang pegang hidup saya, Tuhan tahu depannya akan seperti apa, dan saya tinggal ikut dan saya percaya saja sama apa yang jadi Tuhan punya kehendak dalam saya punya hidup. Oke, Kakak. Sekarang mau tanya ke Kakak lagi. Jadi boleh. Pernahkah saudara ingin atau Kakak Jerry ingin hidup berapi-api bagi Tuhan, tapi ada orang lain yang salah mengerti? Terus dong reaksi ini seperti apa? Mungkin ejek kah, menolak kah, atau mungkin tertawa begitu? Bagaimana dari Kakak pengalaman? Mungkin waktu saya masih SMA saya masih SMA di Jakarta, yang biasanya dalam satu sekolah bahkan bukan hanya satu kelas, satu sekolah itu yang Kristen itu mungkin cuma satu angkatan itu yang Kristen kami waktu itu cuma berlima. Jadi kelas itu dari misalnya kelas 3 kelas 12 IPA 1 IPA sampai IPA 4, terus IPS 1 sampai IPS 3, itu kami yang Kristen hanya berlima kalau nggak salah. Jadi dari satu angkatan itu. Nah, mungkin bukan berlima lah. Ya di bawah 10 lah, 8 atau 7. Nah, itu kami memang kayak berusaha untuk bikin kayak doa siang kalau pas jam istirahat, atau kemudian mungkin kayak semacam, waktu itu belum tahu istilah komsel tapi kayak semacam persekutuan gitu kan. Hari Jumat biasanya waktu teman-teman Muslim lagi sholat, kita bikin lagi sendiri ibadah yang agama Kristen, atau sebenarnya tuh jam pelajaran agama Kristen tuh pas hari Jumat itu. Nah, itu mungkin ada kayak teman-teman yang memang tidak semua gitu, tapi ada teman-teman 1-2 yang kayak ini dia apa sekali kan, macam mau tampak sekali gitu, mau nampak sekali. Nah itu, tapi kan maksudnya ya saya lihat
yuk kita gunakan kesempatan ini, kita yang ada beberapa orang yang sedikit ini, kita punya kesempatan untuk berkomunitas lebih dekat. Waktu itu mungkin saya belum kenal ya istilah-istilah seperti itu tentang berkomunitas atau apa, mungkin belum. Tapi makin kesini saya lihat, oh ternyata modalnya tuh dari zaman itu, gitu. Dari saya masih SMA itu, saya sudah dapat modalnya itu bahwa dengan 2-3 orang yang hampir setiap hari pulang sekolah kumpul, kita doa untuk sekolah, gitu. Kita doa untuk guru-guru, kita doa untuk OSIS. Itu sampai hari ini mungkin kayak saya lihat, oh ya itu saya sudah punya konsel gitu. Dari dulu, itu dari dulu sudah ada benih-benih itu. Kalau Kak Ike bagaimana? Kira-kira reaksi pernahkah tidak Kak Ike mau berapi-api untuk Tuhan tapi disalah mengerti oleh orang lain? Iya, saya pikir sebenarnya sudah banyak kali orang bikin seperti begitu, tapi seperti awal-awal mungkin karena tidak terlalu mengerti. Jadi waktu orang ejek kayak kamu terus rohani sekali begitu. Iya, Nana berdoa gitu. dorang. Kamu paling rajin sembahyang begitu. Kita ini apa? Jadi sebenarnya dong kayak ejek tapi dong kasih rendahkan diri sendiri begitu. Jadi mungkin kalau orang tidak mengerti, jadi saya hanya ya sudah. Jadi saya ya sudah. Jadi kalau satu terapi gereja ya sudah semua rame-rame pergi kayak begitu. Tapi semakin kesini sudah mengerti bahwa sebenarnya ketong memang hidup untuk Tuhan dan setiap hari ketong kasih tunjuk itu lihat ketong punya kehidupan setiap hari. Dan pernah ada pengalaman juga yang mungkin saya juga pernah cerita ke kakak dorang di komsel, tapi saya lupa itu kapan. Jadi itu kayak ada pembahasan tentang pokoknya kayak Bible study begitu. Terus tiba-tiba ketong ada bahas satu topik tentang nanti setelah orang mati, orang yang sudah bertobat itu terima penghakiman atau tidak, kayak gitu. Jadi ada yang tanya, jadi ada mungkin kita punya teman yang tidak mengerti baik dan dia tanya, jadi saya coba menjelaskan dari yang saya tahu memang orang sudah bertobat, tapi waktu penghakiman setiap orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing begitu. Jadi ada baku bahas begini, ada satu orang yang dia seperti, berarti kau tidak mengerti tentang gue punya keselamatan. Dan itu saat tiba-tiba saya mau bilang tidak shock juga, tapi kayak kaget gitu. Bisa ya? Padahal saya cuma bantu untuk menjelaskan. Tapi waktu dia bilang kata-kata itu, saya langsung diam, saya tidak balas. Dan itu seperti langsung saya renungkan kembali. Berarti saya perjalanan hidup dengan Yesus mulai dari hari pertama saya memutuskan mengikut Yesus sampai dengan hari itu sia-sia. Begitu, karena orang langsung di depan-depan dan bilang, berarti aku tidak mengertimu tentang kau punya keselamatan. Jadi mau bilang kecewa dengan orang itu atau tidak, tapi yang saya lihat seperti saya langsung tiba-tiba redup begitu. Padahal tadi ini semangat ini, maksudnya orang telah mengerti, ketong sudah mengerti firman Tuhan, tong coba bantu jelaskan, tapi kayak dipertanyakan gitu. Jadi pernah ada seperti begitu dan pulang dari situ memang berapa waktu tuh jadi saya juga pikiran ini betul kah bagaimana kah, tapi berdoa dan dikasih pengertian, seperti pulang ketemu dengan keluarga kakak-kakak bilang sudah, terus saya dengar itu biasalah kamu kayak macam apa terlalu ambil di hati sekali begitu. Tapi maksudnya itu pernah ada juga yang macam kita bicara-bicara firman Tuhan terus bang kamu nih dari dulu sampai hari ini kamu hanya bicara-bicara saja begitu. Orang terlihat kamu bicara-bicara firman Tuhan, orang lihat itu kamu praktek, kamu hidup yang orang lihat. Jadi memang ada orang-orang yang bicara seperti itu, tapi saya pikir kalau ketong fokusnya untuk dengar dorang ya pasti ketong akan rasa direndahkan, rasa tidak diterima, tapi kalau ketong fokus ke Tuhan ya barang itu memang dia ada, tapi ketong tetap fokus karena itu Tuhan yang kasih ketong kemampuan untuk bikin itu. Luar biasa. Seperti itu. Thank you Kak Ike. Kira-kira seseorang nih harus dia ada di umur berapa baru dia serius sama Tuhan? Menurut Kak Ike? Wah, ini apakah umur 30 tahun dulu cukup dewasa atau sudah mengalami masa muda, sudah cukup senang-senang dengan dia punya teman-teman, baru sudah 30, yuk kita serius sama Tuhan. Atau tunggu nanti 50 lah atau 60 lah. Atau kira-kira menurut Kak Ike? Jadi mungkin saya pakai contoh dari saya diri sendiri begitu. Jadi pertama waktu saya memutuskan untuk bisa mengikuti Yesus dengan serius itu waktu saya SMA. Begitu, SMA itu berarti kira-kira 17-18 tahun lah waktu itu. Kenapa saya waktu itu memutuskan untuk mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh? Karena di Tong punya denominasi gereja itu ada kelas namanya kelas katekisasi. Jadi sebelum CD itu ada kelas itu yang Tong harus ikut selama berapa waktu begitu. Jadi setelah ikut nanti hamba Tuhan yang dong ajar, dong lihat ini anak sudah bisa untuk di CD. Tapi untuk CD dong perlu tanya begini,
kok sudah siap untuk sini, kok sudah siap mengikut Yesus, begitu. Jadi pada saat itu pertanyaan itu seperti begini kasih ke saya dan saya bilang, oke, saya siap ikut Yesus. Kenapa? Karena saya sudah tahu kalau Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk saya, begitu. Jadi saya pikir umur berapa orang harus memutuskan untuk ikut Yesus dengan serius? Itu saya pikir tidak harus tunggu 50 tahun atau mungkin umur sekian atau mungkin sekarang masih santai-santai, itu kembali ke pribadi masing-masing atau mungkin juga ada ketong kan beda denominasi tuh. Pasti ada orang yang dong ikut sesuai dong punya pemahaman ajaran gereja, bisa sesuaikan, tapi kalau balik ke pribadi kalau dari saya memutuskan untuk ikut Yesus waktu saya umur 17 menjelang 18 tahun. Itu waktu saya sudah mengerti. Iya gitu. Betul. Karena memang balik lagi ke pengertian ya. Saya sudah mengerti kalau saya tahu bikin dosa, mencuri itu dosa, begitu. Mencuri itu dosa, tidak baik dan Tuhan larang. Oke, berarti saya tidak boleh bikin itu. Dan saya mengerti itu salah waktu saya usia sekitar itu. Mungkin sebelumnya saya mungkin saya tidak tahu waktu pengalaman masih kecil bisa tipu, bisa mencuri, mungkin yang lain. Pasti saya bikin itu. Tapi ada saatnya saya lihat ambil keputusan, oke, di umur ini saya tidak boleh bikin. Karena saya memutuskan untuk ikut Yesus. Jadi tergantung kembali ke masing-masing seperti itu. Kalau menurut saya sih umur intinya itu ketika dia sudah mengerti, ketika dia sudah mengerti bahwa apa yang dibikin itu salah atau apa yang, jadi dia bisa bertanggung jawab atas apa yang, jadi bahaya itu ketika kita ikut Tuhan itu ikut-ikutan. Nah, jadi kayak saya punya teman kanan kiri angkat tangan juga, jadi saya juga ikut sudah gitu. Itu tidak boleh karena bukan tidak boleh bagaimana ya, cuma nanti tidak ada kesungguhan gitu karena kita hanya sekedar ikut-ikut dengan kita punya teman. Terus ada prinsip-prinsip kayak gini Kak Ika. Saya akan bacakan tiga pernyataan. Nanti saya meminta Kak Ika punya tanggapan bagaimana dengan tiga pernyataan ini. Kalau sudah cukup umur untuk berdosa, berarti juga cukup umur untuk berbuat baik. Jadi itu sebalik. Kalau kau sudah tahu itu dosa yang kau bikin, berarti sudah cukup umur untuk kau bikin. Begitu. Jadi, terus yang kedua, kalau sudah cukup umur untuk berbicara, maksudnya kan ada orang tua. Saya punya orang tua tuh, saya punya bapak apalagi. Biasanya kayak orang tua ada bicara, kok tidak boleh bicara kayak gitu. Nah, kalau sudah cukup umur untuk berbicara, kau juga cukup umur untuk berdoa. Saya bisa bilang setuju, karena kadang-kadang orang bisa pintar bicara, tapi dia masih belum tahu berdoa. Dan bahkan kadang-kadang ada anak kecil yang usianya masih kecil, tapi dia sudah pintar berdoa atau sudah bisa berdoa. Begitu ya. Maksudnya memang bukan dia harus berpuisi yang indah-indah, bukan, tapi dia punya ketulusan dalam berdoa itu yang kita lihat. Maksudnya saya bilang kenapa seperti begitu, karena saya juga punya pengalaman seperti begitu. Ini saya belum pernah kasih tahu, tapi saya tidak bisa berdoa itu sampai saya umur waktu yang saya lupa itu sesudah saya CD waktu saya umur 17 atau 18 tahun. Tapi pada saat itu saya sudah bisa bicara, kita nggak ada komsel seperti itu, tapi saya tidak bisa berdoa. Saya tidak tahu berdoa. Itu saya sudah umur 18 tahun waktu itu. Jadi saya pikir orang bisa pintar bicara, tapi belum tentu dia bisa pintar berdoa. Dia bisa berdoa. Dan itu saya sendiri mengalami itu. Oke, lanjut Kak. Pernyataan terakhir. Kalau sudah cukup umur untuk baca, kau juga sudah cukup umur untuk baca Alkitab. Ini menarik. Dulu saya mau bilang apa ya? Waktu saya sudah bisa baca, saya bisa baca Alkitab karena dulu apa bacaan pertama itu yang orang tua kasih Alkitab. Sama. Buku pertama yang dapat kasih. Betul sama. Itu buku pertama yang saya juga itu buku pertama yang saya dikasih orang tua untuk saya belajar banyak hal yang saya tidak tahu, tapi yang penting belajar baca aja. Iya, betul. Oke. Luar biasa. Nah, jadi itu kita punya pembahasan, kita punya tanya jawab, kita punya diskusi di episode podcast kali ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang saya bisa tarik Kakak Ike dan juga teman-teman dari apa yang kita sudah bahas di siang sampai sore hari ini adalah tidak ada usia yang terlalu muda untuk kau ikut Tuhan. Kalau kau sudah rasa panggilan Tuhan dalam kau punya hidup, jangan keraskan kau punya hati, ikut Tuhan, tanya Tuhan apa yang Dia mau kerjakan dalam kau punya hidup dan jadi berkat bagi sesama semuda apapun. Kalau kata Paulus ke Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perilaku, dalam perkataan, dalam tindakan. Lengkap ya? Lengkap sekali. Oke. Dari saya punya yang saya belajar dari kita punya pembahasan hari ini,
waktu kau ditemukan terhilang, menghilanglah di tempat yang tepat. Wow. Di tempat yang bisa menghilanglah di tempat yang tepat. Ya, menghilanglah di tempat yang tepat di mana kau bisa ditemukan ada pengharapan di dalam Tuhan. Luar biasa. Di situ. Jangan sampai kau terhilang di tempat yang tidak tepat, terus orang tidak bisa ketemu kau. Atau lebih parahnya, orang tidak mau cari kau. Karena kau terpenting. Bukan. Kau penting. Kau penting dan Tuhan akan tetap cari kau seberapapun kau mencoba untuk menghindar dan menjauh dari Tuhan. Tapi kau tidak pernah terlalu jauh dari Tuhan. Itu kesimpulan ketiga berarti. Kau tidak pernah terlalu jauh. Kau tidak pernah terlalu jauh dari Tuhan. Kau akan tetap selalu ada dalam jangkauannya. Dan kalau kau dengarkan panggilannya hari ini, jangan keraskan hatimu. Oke, jadi itu saja kita punya podcast di kesempatan episode 42 kali ini. Jangan lupa untuk membagikan. Jadi jangan sampai kebenaran yang teman-teman dapat, teman-teman terima. Jangan sampai kebenaran ini yang teman-teman terima dari Pondok Podcast hanya berhenti di teman-teman, tapi juga sebarkan ke grup WhatsApp, keluarga, grup Facebook, kemanapun supaya makin banyak orang yang terima kebenaran bahwa kau tidak pernah terlalu jauh dari Tuhan dan Tuhan mau panggil kau untuk ikut Dia. Betul. Dan juga kalau kau merasa terhilang waktu kau dengar kebenaran firman Tuhan ini, anggaplah itu Tuhan ketemu dengan kau waktu itu. Betul. Gitu. Teman-teman, kita punya sosial media. Iya, kita punya sosial media juga ada Facebook. Facebook belum. Okay. Justru Facebook belum ya, itu juga tapi aneh. bisa bagi ke Facebook kalau teman-teman bisa, punya Facebook. Betul, bisa di-share ke Facebook. Kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Spotify. Jadi teman-teman bisa sharing dan bisa berbagikan kebenaran ini ke lebih banyak orang lagi, semakin banyak orang yang dengar, teman-teman bisa jadi saluran berkat. Sekali lagi kami dari Pondok Podcast mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Tuhan memberkati masuk ke tahun yang baru dengan semangat yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jangan kemana-mana, terus ikuti Pondok Podcast sampai ke episode-episode berikutnya di sepanjang tahun ini. Tetap di Tongpu Pondok Podcast.